Ya, oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Yang saya hormati Bapak Erik Ernest Budi Raharjo, MKOM, sebagai dosen pengampu dari pelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang saya hormati rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Oke, di sini kami untuk tugas akhir yaitu akan memberikan suatu presentasi tentang perancangan sistem informasi pada aplikasi inventory barang, material, dan produk di suatu perusahaan. Di sini dalam proyek kami mengerjakan terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Eka Setiawan dengan NIM 19230551 dan disusul dengan teman saya Haji Ahmad Mufadol 19231816. Selanjutnya Pentiana Jelita 19230762 dan yang terakhir adalah Razwa Zahra dengan NIM 19230077. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut pada isi pembahasan yang akan dibacakan oleh saudara Haji Ahmad Mufadol. Oke, Oh, baik waktu teman-teman, di tetap. sini saya akan menjelaskan salah satunya latar belakang dari proyek yang kita laksanakan. Latar belakangnya yang pertama, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang hampir mencakup semua aspek dalam dunia bisnis mengalami perubahan yang sangat signifikan, termasuk dalam pengolahan inventory ini. Inventory atau persediaan barang adalah salah satu elemen penting dalam manajemen operasional. Pengolahan inventory itu uh, sangat sentral karena menjaga kelancaran, efisiensi, biaya, dan juga perusahaan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang baik dalam pengolahan inventory menjadi hal yang sangat penting. Next, adapun sistem informasi dalam konteks ini adalah suatu alat yang mengintegrasikan berbagai komponen data untuk mendukung pengambilan keputusan dan proses operasional dalam sebuah perusahaan. Pengolahan inventory ini didukung oleh sistem informasi yang efektif dan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, transparansi, dan pencatatan serta pengolahan persediaan barang. Dengan adanya sistem ini, baik perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dari human error ataupun mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas di sini ada tiga. Dari sekian banyak rumusan masalah kita mengambil tiga. Yang pertama, bagaimana sih sistem informasi dapat mempengaruhi pengolahan inventory dalam perusahaan? Yang kedua, apa aja manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan menerapkan sistem informasi pada pengolahan inventory? Dan yang ketiga, apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi dalam pengolahan inventory ini? Nextnya ada tujuan penulisan kita. Yang pertama, tujuannya itu menganalisis pengaruh sistem informasi terhadap pengolahan inventory dalam perusahaan. Yang kedua, menjelaskan manfaat yang diperoleh perusahaan melalui penerapan sistem informasi pada pengolahan inventory. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem informasi pada pengolahan inventory. Adapun manfaat-manfaat yang kita tulis ada tiga. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan sistem informasi dalam pengolahan inventory bagi perusahaan. Yang kedua, manfaatnya menjadi referensi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan inventory dengan bantuan teknologi informasi. Yang ketiga, memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan sistem informasi untuk inventory. Oke, terima kasih kepada saudara Haji Ahmad Mufadol yang telah mempresentasikan. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Razwa Zahran. Untuk materi selanjutnya, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, di sini ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi menurut Septiani 2022 adalah kesimpulan komponen yang saling
berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan. Menurut Wahyudi dan Rido, sistem informasi adalah kombinasi dari beberapa komponen dalam suatu organisasi yang saling terhubung sama lain untuk membentuk dan mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini juga ada pengertian sistem inventory. Sistem inventory menurut Faisal adalah bagian yang disediakan dalam proses yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk diproduksi, serta barang jadi yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen setiap waktu yang tersimpan dan dirawat menurut aturan tertentu, dalam keadaan siap pakai dan tersimpan dalam database. Inventory atau persediaan barang adalah semua barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual, diproduksi, atau digunakan dalam proses produksi. Inventory ini dapat berupa bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pengelolaan inventory yang efektif dan efisiensi sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan biaya penyimpanan. Ada juga jenis-jenis inventory, yaitu satu, inventory bahan baku, barang-barang yang digunakan untuk proses produksi. Kedua, ada inventory barang dalam proses, barang yang sedang dalam tahap produksi namun belum menjadi produk jadi. Yang ketiga, ada inventory barang jadi, barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual atau didistribusikan. Yang keempat, di sini ada inventory suku cadang, barang yang digunakan sebagai cadangan dalam perbaikan dan pemeliharaan alat produksi. Peran sistem informasi dalam pengelolaan inventory, menurut Syamsuddin dan Siti Munawaroh, sistem informasi dalam pengelolaan inventory berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam catatan persediaan. Sistem ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan stok barang, melakukan peramalan permintaan, menghindari kelebihan ataupun kekurangan stok, serta mengelola biaya terkait persediaan. Dengan informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan persediaan secara real time, serta memudahkan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Terima kasih untuk paparan materi untuk Saudara Rasul Zahra. Untuk selanjutnya akan diberikan atau dipaparkan oleh Saudara Pentiana Jelita. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan pengertian dari Figma, User Interface, Mendeley, sama desain. Yang pertama yaitu pengertian Figma. Menurut Thomas Albrecht 2021, Figma adalah salah satu desain tools berbasis open source yang sering digunakan untuk membuat antarmuka aplikasi mobile, desktop, website, dan berbagai platform lainnya. Secara umum, aplikasi Figma memiliki tiga fungsi utama seperti membuat mockup desain, melakukan pengeditan dasar, serta tampilan UI dan wireframe aplikasi. Fungsi lain dari aplikasi Figma untuk melakukan prototipe website seperti desktop maupun versi mobile, serta mengedit secara real-time bersamaan dengan tim lainnya secara online. Oke, next. Yang kedua yaitu user interface. User interface adalah desain pembuatan program untuk berkomunikasi dengan user melalui tampilan antarmuka. User interface memiliki fungsi sebagai penerjemah informasi antara pengguna dan sistem operasi sehingga memungkinkan komputer untuk digunakan. Dengan demikian, user interface dapat diartikan sebagai mekanisme untuk menjalin interaksi dengan pengguna melalui pengalaman berkomputer. Terus yang ketiga yaitu Mendeley. Menurut Astakoni tahun 2021, pengertian Mendeley adalah sistem manajemen referensi yang mengandalkan koneksi internet untuk mengelola referensi jurnal,
Dengan menggunakan Mendeley, penulis akan lebih mudah untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari sumber pustaka, baik secara manual maupun secara otomatis. Terus, yang keempat yaitu desain. Menurut Fernando tahun 2012, desain adalah hasil karya kreatif yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Desain mempunyai berbagai prinsip dasar desain yang perlu diketahui, yaitu hierarki, keseimbangan, keselarasan, proporsi, gerakan, kontras, dan pengulangan. Oke, terima kasih kepada Saudari Pentiana Jelita atas pemberian materinya. Ya, untuk selanjutnya dari saya sendiri yaitu akan memaparkan atau memperagakan hasil desain dari prototipe ini ya, dari aplikasi web. Nah, karena kita lebih arahnya ke web untuk desain inventorinya. Bentar ya. Oke, di sini adalah pertama adalah desktop atau shortcut ya. Shortcut di sini kita masukkan adalah shortcut PC, suatu PC. Jadi di mana di sini kita bisa double klik atau klik langsung diarahkan ada masuk kayak seperti ini. Kita coba klik. Nah, di sini adalah protek pertama yang di mana adalah password di PC. Tujuannya adalah untuk menjaga atau mensekuritikan divisi-divisi yang lain tidak bisa masuk ya. Hanya divisi-divisi tertentu yang berkaitan dengan data inventory atau data gudang yang hanya bisa masuk. Jadi kita masukkan dulu di sini password divisi. Setelah masuk di password divisi, di sini akan diarahkan kembali yaitu untuk user login. Nah, lebih arahnya ke personal. Setelah diverifikasi, divisi itu oke, itu akan diarahkan masuk lagi ke protect kedua, yaitu user login. Setelah dimasukkan untuk user dan passwordnya, kita akan diarahkan ke dashboard menu. Yang dimana di sini di dashboard menu itu terdiri dari kumpulan-kumpulan file yang akan mengarah atau membuka database ke data barang, data supplier, data kegiatan, barang masuk, barang keluar, dan data produk. Oke, kita akan klik ke data barang. Ini adalah data barang yang dimaksud adalah inputan barang ya. Inputan barang di sini terdiri dari kode barang tersebut, terus nama, berikut satuannya, terus jumlah dan harga. Di sini karena masuknya data barang, di sini keterkaitannya dengan kode supplier. Jadi barang tersebut dari supplier mana? Di sini ada ya, sudah ada. Dan pencariannya juga untuk mempermudah untuk ngefind, untuk mencari barang tertentu. Jadi kita di sini sudah ada tombol atau kolom cari ya. Next, kalau kita keluar setelah pengisian data barang tersebut, itu akan dikembalikan lagi ke dashboard. Di sini juga yang kedua adalah ada data supplier. Data supplier ini yang bekerja sama dengan kantor atau gudang tersebut ya untuk sebagai pemasok bahan baku atau bahan jadi yang akan terinput yaitu data supplier ini pastinya untuk database-nya di sini ada kode supplier, ada namanya, ada alamat dan nomor telepon. Di sini pun diberikan kemudahan bila mau mencari supplier tertentu ada kolom cari juga. Nah, kalau kita sudah mencari atau kita sudah menginput, itu kita keluar lagi, dia akan balik lagi ke dashboard. Nah, kalau misalnya kita data kegiatan ini
yang membaca atau menganalisis setiap kegiatan-kegiatan seperti peak season ya, seperti Nataru, Hari Raya, karena ini akan mempengaruhi jumlah permintaan pangsa pasar. Oleh karena itu, data kegiatan ini juga berfungsi untuk bagian rekrutmen menyetok, ya bagian rekrutmen itu bagian pengadaan, menyetok dengan menganalisis dari data kegiatan ini akan menyetok lebih banyak bila mana ada kegiatan-kegiatan tertentu kayak Idul Fitri, Nataru, Natal dan Tahun Baru, pasti permintaan dari pangsa pasar itu akan lebih meningkat. Oke, next ya. Di sini juga ada barang masuk. Kenapa kok ada bedanya antara data barang dan barang masuk? Data barang itu data barang yang sudah ada di dalam gudang gitu. Nah, kalau barang masuk ini barang yang sedang berlangsung, sedang dikirim ya, sedang mau masuk ya. Nah, itu barang masuk ya. Barang masuk ini barang yang sedang berjalan atau sedang masuk ke dalam gudang. Nah, di sini ada tanggal masuknya, ada nomor faktur, ada nama barang tersebut, dan di sini ada harga beli. Harga beli di sini lebih arahnya ke harga margin pembelian ya, bukan harga. Kalau harga jual kan nanti pasti ada penambahan, ada BT, BTHP-nya ya, jadi ada penambahan penambahan lah untuk kos keuntungan segala. Oke, salah, sorry. Tadi barang masuk ya, barang masuk. Kalau kita ini lagi, kita klik, kita balik lagi ke dashboard. Di sini ada data barang keluar. Nah, barang keluar ini barang yang dimana posisinya adalah barang yang untuk pemenuhan para pelanggan yang keluar dari warehouse atau gudang ya, untuk pemenuhan atau adanya permintaan barang tersebut. Jadi ini barang yang keluar dari warehouse untuk memenuhi pangsa pasar. Oke, next ya. Nah, di sini juga ada data produk. Data produk ini adalah data yang tersimpan di dalam gudang. Di sini ada stok produk, ada harganya ini lebih arahnya ke harga margin ya, harga margin yang sudah diolah dari data dari harga pembelian itu ada tambahan kos berapa persen itu harga harga produknya di sini, terus kategorinya ada, terus nama produknya ada. Oke, mungkin hanya itu untuk tampilan dashboard dan data-data file dari data supplier, data kegiatan, data barang, barang masuk, barang keluar, dan data produk. Oke, saya akan lanjutkan ke selanjutnya. Kita kembali lagi ke presentasi. Untuk link Figma-nya sendiri, kami sisipkan di PPT ini ya. Bila rekan-rekan yang menonton ataupun Bapak dosen ingin mencoba one click-nya, prototipe hasil dari kami bisa dilihat langsung ke Figma-nya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan perubahan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan inventory dalam perusahaan. Penerapan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, akurat dalam pencatatan persediaan, serta transparansi dalam proses pengolahan barang. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat lebih mudah melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap stok barang, sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan menghindari pemborosan biaya yang terkait dengan pengelolaan inventory. Dampak positif lainnya adalah perusahaan dapat memperoleh informasi secara real-time mengenai kondisi persediaan yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Sistem informasi juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan peramalan permintaan secara lebih akurat,
sehingga perusahaan dapat mengatur tingkat persediaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, meskipun penerapan sistem informasi dalam pengelolaan inventory memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti biaya implementasi yang tinggi, resistensi terhadap perubahan dari karyawan, serta kompleksitas integrasi antara sistem yang baru dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Saran kami atau saran dari penulis, berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: satu, penerapan sistem informasi secara bertahap. Perusahaan perlu merencanakan implementasi sistem informasi dengan cermat dan melakukannya secara bertahap. Hal ini dapat membantu meminimalisir gangguan dalam operasional serta memberikan waktu bagi karyawan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Agar sistem informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak di perusahaan, sangat penting untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan sistem informasi. Hal ini juga akan membantu mengurangi resistensi terhadap terhadap perubahan. Yang ketiga, evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala. Ya, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi yang diterapkan. Pemeliharaan dan pembaruan sistem yang rutin akan membantu sistem tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan dan mengatasi masalah yang muncul seiring dengan waktu ya. Yang keempat, pertimbangan biaya implementasi. Meskipun biaya implementasi sistem informasi terbilang tinggi, perusahaan perlu mempertimbangkan return of investment atau ROI yang dihasilkan dari peningkatan efisiensi operasional dan penghematan biaya yang diperoleh melalui pengelolaan inventory yang lebih baik. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Bila ada kritik dan saran, kami mohon bisa dilanjutkan di komen ya. Kami akan berusaha jawab dengan baik dan memenuhi permintaan-permintaan dari para penonton atau daripada para penglihat yang melihat presentasi kami di YouTube ini gitu. Dan kami juga memohon maaf bila ada kekurangan, terutama kepada Pak dosen dalam penyajian eh, materi atau pemaparan materi kami, atau dari materi kami pun masih banyak kekurangan. Ya, kami tutup untuk apa? Untuk presentasi ini dengan wassalam ya, bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.